Sobat Bakta, kembali lagi bersama saya Intan Aida Novitasari. Di sini saya bersama pasti tamu spesial nih. Nah, ini namanya Kak Hilda. Halo Kak, Halo. apa kabar? Nah, Baik, alhamdulillah. di sini Kak Hilda dari UKM Kewirausahaan ya. Iya, betul. Dari UKM Kewirausahaan. Pasti ini calon-calon pengusaha ya, pasti ya. Amin. Amin. Nah, di sini Kak Hilda punya usaha sendiri nggak sih? Ada sih Kak. Lebih tepatnya cake and cookies gitu. Jadi usaha kue gitu ya. Itu biasanya gimana tuh? Kalau jualan? Biasanya dipromosikan di sosial media, tetapi untuk pembelinya biasanya orang-orang sekitar gitu. Jadi biasa dipromosikan di Instagram, WhatsApp gitu ya? Iya, mungkin, betul. Oh ya, nama brandnya apa nih? Kalau boleh tahu. Duha Cake and Cookies. Duha. Iya, Cake and Cookies. Wah, keren ini. Dari UKM Kewirausahaan udah punya usaha sendiri. Nah, di sini Kak Hilda asli dari mana nih? Asli dari Mojokerto. Mojokerto. Ini penjualan terjauh masih di kota Mojokerto aja? Atau? Surabaya. Oh, Surabaya udah pernah juga. Iya. Wah, keren juga nih. Nah, di sini kan Kak Hilda dari UKM Kewirausahaan ya, atau UKM KWU di IIK Baktiwiyata. Nah, di situ itu diajarin apa sih Kak di UKM Kewirausahaan sendiri? Kalau di UKM KWU sendiri biasa diajarin materi seputar kayak wirausahaan dari meliputi gimana sih caranya menjadi pengusaha awal mulanya, dari pengembangan idenya. Kan ada ya ide dari masing-masing pribadi. Nah, itu gimana sih cara mengembangkannya setiap individu itu tadi sampai terbentuknya usaha pribadi itu sendiri. Oh gitu. Jadi selama ini kegiatannya selain apa tadi materi ya? Iya. Dikasih materi-materi gitu, prakteknya mungkin ada? Untuk tahun ini ada recycle product. Jadi untuk pembuatan produk dari bahan-bahan bekas yang masih layak pakai gitu. Untuk tahun kemarin ada pembuatan produk tapi lebih ke makanan. Jadi ke makanan. Selain pemberian materi online juga ada kayak praktikumnya KWU sendiri gitu. Oh, jadi itu nanti tugasnya per individu atau kelompok? Untuk tahun kemarin per individu. Tapi untuk yang kelompok. sekarang dikelompokkan gitu. Nah, setelah kayak bikin suatu usaha dari recycle ya tadi. Iya. Nah, itu dipromosiin lalu dijual gitu. Rencananya untuk yang tahun ini akan ada kayak seperti apa ya? Pameran gitu? Iya, rencananya di kampus nanti. Oke. Begitu. Jadi hasil produknya yang mereka buat nanti akan dipamerkan di kampus. Tapi itu dijual juga atau hanya dipamerkan aja? Kemungkinan dijual kalau ia memungkinkan. Kalau ada yang minat ya. Iya. Kan nanti berhubungan dengan si pembuatnya juga. Iya. Kalau boleh dijual ya dijual. Iya. Kalau enggak ya enggak. Iya. Atau cuman bikin pameran gitu aja Iya. ya. Oke, di UKM sendiri itu teorinya seputar kewirausahaan itu gimana sih? Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, dari pengembangan ide-ide di setiap individunya, kemudian gimana caranya menjadi wirausaha yang sukses, kemudian ada juga seperti lebih ke berani mengambil resiko. Kan kalau mau punya usaha pastinya ada resikonya juga ya. Iya, nah, itu pasti. berani mengambil resiko. Kalau mau usaha pasti rugi Iya. juga. Nah, Kak Hilda sendiri ada tokoh wirausahawan di Indonesia yang itu enggak? Yang Menginspirasi saya. Iya, yang menginspirasi gitu. Untuk itu sendiri saya tidak ada toko yang menginspirasi saya, karena saya terjun ke kewirausahaan itu karena saya sendiri, dalam artian pikiran saya sendiri, keinginan saya sendiri. Jadi tidak terinspirasi dari siapapun. Oh, jadi dari diri sendiri ya. Iya. Tapi mungkin kalau lihat di YouTube atau di televisi atau pengusaha-pengusaha muda yang lain itu biasanya kayak kagum gitu atau gimana? Iya, Punya dari pikiran lebih gimana? ke kagum sih.
dari yang awalnya gini bisa jadi seperti sukses kan? Iya. Pastinya semua kalau ada niatan itu pasti bisa. Jadi tidak memandang dari awalnya dari orang apa. Nah, lebih ke kagum ke gitunya sih di sisi itu. Oh, cuma kagum. Oh, Iya. sekedar wah, hebat orang ini Iya. gitu ya. Oke. Di UKM kewirausahaan sendiri itu prakteknya hanya yang tadi aja ya? Iya, Yang masih sejauh itu ini. aja ya? Iya. Kak, kita kan ini di kampus kesehatan ya. Pastikan di mana orang awam itu pasti berpikir kalau kita lulus dari sini pasti nanti kerjanya di instansi kesehatan kayak gitu. Mungkin bisa digambarkan. Seperti yang Samen katakan tadi ya, memang kalau udah di kesehatan pasti tujuan utamanya kan di instansi kesehatan, di seputar kesehatan, entah itu rumah sakit, klinik dan sebagainya. Tetapi menurut saya kewirausahaan itu juga sangat penting. Karena apa? Contoh kecilnya saja ya, seperti apotek. Kan Iya. ada sosok apoteker yang mendirikan apotek. Iya. Nah, sebelum jauh berkembang pesat, pasti kan si apoteker tadi juga memahami awalnya gimana manajemen dari apotek itu sendiri, terus berani mengambil resiko. Jadi kayak lebih ke penting sih diri jiwa-jiwa wirausaha itu. Nah, contohnya di apoteker tadi yang membangun atau mendirikan apotek, yang memiliki apotek sendiri. Jadi bisa ya kalau kewirausahaan itu nyambung dengan kesehatan. Biasanya sih kalau orang-orang ya udah di kerja kantoran gitu, mungkin ada usaha sampingan, biasanya gitu. Kan nggak selamanya kita juga di kerja di kantoran terus gitu kan. Jadi kita juga harus punya usaha sampingan gitu. Nah, bisa dibagi dikit dong Kak ilmunya ke kita. Bagaimana sih kita bisa cara membangun usaha? Yang pertama ya, fokus pada satu tujuan. Nah, tentukan tujuan awalnya kita. Kemudian lakukan hal yang kita sukai. Contohnya ya, kayak saya kan suka bikin kue atau cookies. Iya. Nah, lebih kerucutkan ke situ. Misal mau bikin usaha. Terus ada juga yang terkait lakukan hal yang disukai itu tadi. Ada kayak yang suka make up. Nah, jadi kebanyakan mua kan kebanyakan dari sukanya make up itu ya. Nah, mereka biasa mengatakan hobi yang dibayar begitu. Jadi lebih ke lakukan hal yang disukai. Ibarat kata kalau kita udah kerja yang utama tadi, terus kita ada bisnis sampingan kan kita lebih ke enjoy. Kalau kerja kan pastinya ada kerja di bawah tekanan, pasti ada. Ada ya. Pasti kalau kita ikut orang itu kan pasti ada di bawah tekanan. Iya. Lah kalau bisnisnya kita sendiri kan kita bisa enjoy, mau gimana pun tetap enjoy gitu. Apalagi kalau bisnisnya itu hal-hal yang kita sukai. Nah, lebih contohnya ke, tadi kayak bikin cookies kayak gitu-gitu kan. Kita jadi bikin usaha itu selain bikin usaha, kita juga dari hati bikinnya. Jadi lebih perfect gitu. Nah, menurut Kak Hilda ini sifat-sifat seorang kewirausahaan itu gimana sih Kak? Sifat-sifatnya seorang wirausaha. Yang paling utama dia itu memiliki ide-ide yang banyak, kreatif, yang inovatif, kemudian berani mengambil resiko. Itu yang paling penting menurutku. Yang penting sih berani ya. Berani mengambil resiko. Yang lain urusan belakang. Yang penting terjang aja. Selagi ada niat kenapa enggak gitu. Betul. Di musim pandemi ini ada nggak sih kiat-kiat buat Sobat Bakta nih ya, yang saat ini sedang nonton dan lagi memulai usahanya. Kan pandemi benar-benar kayak mempengaruhi pengusaha-pengusaha gitu kan Kak. Nah, untuk pandemi ini ya memang nggak baik, maksudnya nggak begitu menyenangkan untuk kita. Betul. Tapi kan bisa diambil sisi positifnya. Contoh katakanlah kita bisa jualan online. Nah, kan sekarang lebih ke zamannya era makin maju ya. Orang-orang pada suka belanja online. Bisa dimanfaatkan di sisi itu. Jadi lebih ke biasanya suka apa ya jualan itu, terus lebih dimanfaatkan ke itu sih,
ke online-nya, ke jualan Iya. online. Di media sosialnya seperti itu. Iya, jadi orang-orang sekarang itu kayak belanja udah males keluar, udah kita check out aja. Check out siapa tuh yang suka check out? Nah, selama di UKM Kewirausahaan sendiri, apa sih benefit yang paling dirasakan sama Kak Hilda? Aku pribadi ya. Iya, pribadi. Aku pribadi ya kayak tadi. Awalnya dulu aku masih mikir-mikir kalau mau ikutan UKM. enggak, kalau mau mengembangin produk tadi, kayak mau menjualkan atau Memasarkan iya produk. memasarkan produk cake and cookies tadi. Tapi setelah aku mengikuti UKM Kewirausahaan, banyak hal yang aku dapatkan. Jadi aku lebih berani mengambil resiko. Oh, ya mungkin aku harus memasarkan produk ini yang dimana awalnya aku hanya suka buat sendiri, kemudian gitu ya. iya, kemudian dicicipi oleh tetangga, saudara. Kan pasti ada banyak review dari mereka, Iya. kayak Udah enak, layak apa kenapa? belum? Iya, kenapa kok nggak bikin aja nanti dijual, enak kok. Jualan itu nggak harus karena kita butuh, Iya. karena kita senang juga bisa. Bisa. Nah, akhirnya dari situ juga, dari banyak masukan, dari teori dari UKM KWU juga, jadi aku berani memutuskan untuk memasarkan produk dan membuat produk itu tadi untuk dijualkan. Jadi kayak Iya. lebih dapat apa teori-teorinya Iya. juga nanti diterapkan di Iya, usaha kita betul. sendiri gitu ya. Itu sekarang UKM KWU ada berapa orang Kak anggotanya? Kurang lebih 110 ya. Wih, Kurang banyak lebih. juga ya Iya. ya. Soalnya juga sekarang itu para pemuda milenial itu banyak yang punya usaha sendiri juga Iya, kan Kak. betul. Jadi untuk kalau kita ikut UKM KWU sendiri, kita juga bisa menerapkan Nah, apa yang kita dapatkan dari UKM KWU itu sendiri untuk usaha kita gitu ya. iya. Atau yang mau memulai usaha. Contohnya ada juga yang sudah Kak Cindy mungkin ya. Sedikit lupa saya. Dia Dari UKM Alumni. KWU ya. alumni sini, prodi keperawatan dari UKM KWU juga. Sekarang lulus. sudah kerja di rumah sakit, tetapi juga punya Punya usaha sendiri. iya, betul. Udah berhasil usahanya. Iya, Oma Sablon. Oh, kayak pernah Oma dengar Sablon Kediri. di Kediri. Oh Iya. iya tahu. Oke, jadi itu ya sebenarnya banyak dari UKM kewirausahaan yang sudah sukses mencapai usahanya gitu. Kak Hilda, selain UKM kewirausahaan, ikut UKM apa aja Kak? Selain di UKM Kewirausahaan, saya ada di UKM FKI dengan Kak Firna. Sudah kan kemarin dengan Kak kemarin Firna. udah podcast bareng Iya. aku juga. Terus ada di BEM Fakultas Farmasi juga. Ini orang sibuk ini. Udah ikut BEM, ikut 2 UKM dan UKM kewirausahaan ini jadi ketua ya Kak? Iya, betul. Sangat sibuk sekali. Nah, UKM kewirausahaan sendiri itu Instagramnya apa Kak? Kalau boleh tahu nanti biar bisa di follow teman-teman. Ada KWU info-info. IIKBW. KWU IIKBW. Mungkin teman-teman kalau ada mau tahu infonya bisa di follow ya Iya, Instagramnya. betul. Dan kalau mau daftar Bisa daftar di Oh, jadi UKM KWU fleksibel. fleksibel banget ya. Oke, jadi nggak harus buka pendaftaran Iya. 1 tahun sekali nggak ya Kak? Jadi fleksibel aja. Jadi kalau yang mau daftar UKM KWU kapanpun sekarang pun bisa langsung aja DM atau mungkin ada formulirnya di Ada di link di bio-nya link bio-nya UKM ya Iya. udah ada. Nah bisa daftar atau mungkin bisa tanya ke Kak Hilda apa Instagramnya Kak? KWU IIKBW. Instagramnya pribadi Kak Hilda? Oh, saya Hilda YH. Hilda YH. Iya. Oke, nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung seputar kewirausahaan atau terserah apa yang lain. Boleh banget ya Kak. Oke, terima kasih buat Kak Hilda dari UKM KWU ya Kak atas ilmunya yang diberikan ke teman-teman, sharing-sharing mengenai UKM kewirausahaan gimana di IIK sendiri, dan semoga usahanya Kak Hilda berjalan lancar ya Kak. Amin. Terima kasih banyak, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast IIK Bakta ini. Terima kasih, menginspirasi sekali. Dan teman-teman
Yang mau gabung bisa langsung tadi di Instagramnya UKM KWU underscore IIKBW. KWU IKBW. Jadi langsung aja di follow. Tungguin info-info menarik dari UKM tersebut. Terima kasih semuanya yang sudah nonton kita dari awal ya Kak. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Nah, terima kasih buat teman-teman dan juga tim yang di belakang kamera. Dan jangan lupa follow Instagramnya Kak Hilda UKM KWU. Dan juga subscribe, like, komen, dan share YouTube IIK Baktiwiyata. Oh ya, untuk sekedar info, Instagram saya intan.ay99, bisa di follow. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa.